Dia mengaku bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap 36 wanita di 7 negara bagian. Hai semuanya, nama aku Silvani Sinaga and welcome to my secret room. Seperti biasa, hari ini kita bakalan bahas kasus baru lagi dan pastinya menarik. Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus Ted Bundy. Ted Bundy ini siapa? Dan kasusnya itu apa? Dan gimana kronologinya? Langsung aja kita bahas. Kasus ini merupakan kasus paling mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat. Bahkan kisahnya diangkat ke film layar lebar dengan judul Extremely Shockingly Evil and Vile pada tahun 2019. Theodore Robert Bundy lahir di Burlington, Vermont pada tanggal 24 November 1946. Dia adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosa, sekaligus seorang nekrofilia. Nekrofilia itu apa? Nanti kita bakalan tahu jawabannya dari cerita selanjutnya. Jadi Ted ini memulai aksinya pada tahun 1974. Pada tahun tersebut banyak laporan wanita hilang di sekitar wilayah Seattle dan Oregon. Dia mengaku bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap 36 wanita di 7 negara bagian. Namun para ahli percaya bahwa angka pembunuhan yang dilakukan Ted mendekati angka 100 orang wanita atau lebih. Nah, Ted ini dianggap sebagai pria yang tampan dan karismatik. Rambutnya hitam dan berpenampilan rapi. Kalau zaman sekarang bisa dibilang ini si Ted good looking lah ya teman-teman. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh Ted untuk mendapatkan kepercayaan dari para calon korbannya dan dari masyarakat sekitar. Biasanya Ted ini mendekati korbannya di tempat-tempat umum, jadi berbeda dengan kebanyakan kriminal lainnya ya teman-teman. Biasanya kan tindakan kriminal itu di tempat-tempat yang sepi. Namun Ted ini lebih sering melakukan aksinya di tempat-tempat umum. Dia merayu para korbannya supaya mau masuk ke dalam mobil dengan cara berpura-pura cedera atau pura-pura cacat. Nah, setelah dia melumpuhkan korbannya ini, membuat korbannya ini pingsan, dia lalu membawa korban tersebut ke lokasi terpencil untuk memperkosa mereka dan kemudian mencekik mereka. Nah, gilanya lagi, setelah melakukan pembunuhan terhadap korbannya, Ted terkadang masih mau kembali mengunjungi TKP di mana dia meninggalkan mayat korbannya untuk merawat dan melakukan tindakan seksual dengan mayat. Nah, inilah yang disebut dengan nekrofilia tadi teman-teman. Dan dia bakalan berhenti melakukan tindakan seksual dengan mayat tersebut kalau mayat tersebut sudah busuk dan benar-benar hancur. Dia memenggal setidaknya 12 korban dan menyimpan beberapa kepala-kepala tersebut di apartemennya sebagai kenang-kenangan. Selain beraksi di tempat umum, ternyata Ted juga beraksi pada malam hari. Dia bisa aja masuk ke dalam rumah seseorang dan memukul mereka saat tertidur dan menculiknya. Awal ceritanya, pada musim gugur 1974, Ted pindah ke Utah untuk suatu alasan. Setelah kepulangannya itu, tiba-tiba polisi mendapatkan begitu banyak laporan wanita hilang. Pada tahun 1975, Ted ditahan atas kasus penculikan Carol Darroch. Carol adalah salah satu wanita yang selamat dari kejahatan Ted. Pada saat itu, dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun sayangnya, pada tahun 1977, Ted berhasil melarikan diri sebanyak 2 kali. Saat itulah dia didakwa atas pembunuhan seorang wanita muda di Colorado. Saat di perjalanan menuju gedung pengadilan, Ted berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari jendela. Tapi setelah 8 hari melarikan diri, akhirnya Ted berhasil ditangkap lagi. Pada Desember 1977, Ted berhasil melarikan diri lagi dengan cara melobangi langit-langit sel tahanannya. Dia kabur ke Tallahassee, Florida. Pada malam hari tanggal 14 Januari, Ted berhasil masuk ke asrama mahasiswa Chi Omega di Florida State University. Di sana dia menyerang 4 wanita muda dan membunuh 2 orang di antaranya. Lalu pada tanggal 9 Februari Ted kembali berulah lagi. Dia menculik seorang gadis kecil yang berumur 12 tahun yang bernama Kimberly Leach. Dan kejahatan ini merupakan akhir dari perjalanan kriminal Ted Bundy, karena pada bulan itu juga dia berhasil ditangkap. Bukti yang memberatkan Ted adalah pembunuhan 2 wanita di Chi Omega. Karena pada salah satu mayat terdapat bekas gigitan dan ternyata setelah diperiksa gigitan itu cocok dengan Ted.
Akhirnya pada tanggal 24 Januari 1989, sekitar pukul 7 pagi, Ted pun dieksekusi mati dengan kursi listrik di Florida State Prison. Di luar penjara banyak orang yang bersorak-sorak kegirangan dan menyalakan kembang api untuk kematian Ted Bundy. Jasadnya pun kemudian dikremasi di Gainesville. Dan ternyata sebelum dieksekusi mati, Ted ini meminta satu permintaan. Dia minta agar abunya ditebar di pegunungan Cascade di Washington. Karena di tempat itu dia pernah melakukan pembunuhan dan setidaknya ada 4 korban yang ada di lokasi tersebut. Akhir kata, aku cuma mau bilang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ted Bundy ini adalah tindakan yang tidak manusiawi dan sangat kejam. Dari kasus ini kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada, apalagi terhadap orang yang gak kita kenal. Nah, sebenarnya pasti ada pertanyaan dari teman-teman, si Ted itu kok bisa sekejam itu sih? Latar belakangnya gimana dan pekerjaannya apa? Pertanyaan ini bakalan aku jawab di video selanjutnya. Jadi teman-teman, kalian pastikan untuk selalu stay tune ya. Oke teman-teman, sampai sini aja video kali ini. Semoga video ini bisa jadi pembelajaran berharga untuk kita semua. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Komen juga di bawah gimana komentar kalian tentang kasus kali ini. Dan kalau kalian punya saran untuk konten aku selanjutnya, subscribe juga channel ini supaya aku makin semangat untuk bikin videonya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Makasih banyak karena udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di Secret Room selanjutnya. Bye.